Nah, jadi seleksi magang ke Jepang ini terbuka untuk umum. Maksudnya, dari mereka yang sudah masuk LPK ataupun belum masuk LPK bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, jadi intinya tes seleksi magang ke Jepang IM Japan ini bisa diikuti masyarakat umum. Baik mereka yang sudah belajar bahasa Jepang ataupun belum belajar bahasa Jepang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi ini. Konnichiwa minasan, selamat datang lagi di channel EDWini, channelnya Kensu dan X Magang. Oke, di video kali ini seperti yang di judul, aku mau ngasih tahu jadwal terbaru untuk tes seleksi magang ke Jepang. Nah, sebelum aku ngasih tahu ke teman-teman untuk jadwal terbarunya, di sini aku mau nyampein satu hal yang penting ya. Nah, jadi seleksi magang ke Jepang ini terbuka untuk umum. Maksudnya, dari mereka yang sudah masuk LPK ataupun belum masuk LPK bisa mengikuti tes seleksi ini. Nah, jadi intinya tes seleksi magang ke Jepang IM Japan ini bisa diikuti masyarakat umum. Baik mereka yang sudah belajar bahasa Jepang ataupun belum belajar bahasa Jepang mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi ini. Kenapa? Karena di tes seleksi awal ini masih belum ada tes bahasa Jepang. Jadi, mulai dari tes matematika, tes kesemaptaan, tes ketahanan fisik, dan tes wawancara itu tidak ada yang namanya memakai bahasa Jepang. Jadi, semuanya menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, buat teman-teman yang belum masuk LPK mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti tes seleksi ini. Jadi, jangan khawatir ya buat teman-teman. Oke, langsung aja aku sebutin untuk jadwal tes seleksinya, yaitu akan diadakan di bulan depan, yaitu di bulan Juli. Untuk tepatnya tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Terus untuk pendaftarannya bisa dilakukan dari mulai hari ini sampai dengan 30 Juni 2022. Nah, di video kali ini juga aku mau nyebutin untuk persyaratan untuk calon peserta ya. Nah, ini persyaratan khususnya yaitu pria usia minimal 19 tahun 6 bulan dan maksimal 26 tahun saat tes seleksi. Terus usia minimal 18 tahun maksimal 26 tahun bagi lulusan SMK saat tes seleksi. Nah, jadi buat teman-teman yang lulusan SMK itu bisa mengikuti tes seleksinya walaupun umur kalian masih 18 tahun. Tapi kalau untuk masyarakat umum yang lulusan SMA minimal 19 tahun lebih 6 bulan. Terus di sini juga dicatat ya, tidak boleh buta warna, total parsial, dan berkacamata atau kontak lens. Terus tinggi badan minimal 160 cm, berat badan minimal 50 kg. Tidak bertato di garis bawah dan tidak bertindik. Ya maksudnya mereka tidak ada tato dan bekasnya pun tidak boleh ya. Terus untuk wanita persyaratannya ya hampir sama kayak tadi ya. Nah, di sini buat teman-teman yang ingin tahu informasi secara resminya, silakan cek atau hubungi di 03182955578. Nah, hari kerja hari Senin sampai Jumat bisa dihubungi ya. Terus untuk link pendaftarannya aku taruh di deskripsi di bawah, silakan diklik di situ ya. Pendaftarannya via online ya. Terus di sini aku bacain juga persyaratan calon peserta. Jadi persyaratannya KTP, KK, kartu kuning, akte kelahiran, sertifikat latihan kerja minimal 160 jam pelajaran atau pengalaman kerja di bidang teknik minimal 6 bulan bagi lulusan non-teknik. Nah, jadi di sini maksudnya untuk sertifikat ini bagi teman-teman yang lulusan SMA ataupun SMK yang di bidang jurusannya non-teknik ya. Jadi kalian harus mempunyai sertifikat pengalaman kerja di bidang teknik ataupun surat sertifikat pelatihan kerja di bidang teknik. Nah, untuk sertifikat pelatihan kerja ini bisa kalian dapatkan di BLK, yaitu mengikuti pelatihan di sana. Terus ijazah SD, SMP, SMA atau D3 atau S1. Terus raport juga
diperlukan, terus surat keterangan sehat dari dokter, surat izin orang tua atau wali, surat pernyataan belum pernah ikut magang di Jepang bermaterai, terus surat lamaran mengikuti program, pas foto, surat rekomendasi RT RW kelurahan, foto keluarga berlatar belakang rumah ukuran 3R 2 lembar, dan terakhir SKCK. Nah, jadi untuk form surat pernyataan tadi kalian bisa download di https://tinyur.com/ atau magang Jepang Jatim. Nah, di situ ada formnya yang perlu kalian isi. Terus untuk persyaratan teknis ya minimal lulusan SLTA atau sederajat. Nah, di sini untuk nanti tesnya yaitu tes lulus matematika, kesemaptaan, tes ketahanan fisik, wawancara, medical check up. Nah, terus untuk catatan penting di sini ya, surat pernyataan diketik di komputer, surat lamaran ditulis dengan tangan tinta hitam, terdapat 7 lembar surat yang harus diisi. Nah, ini untuk persyaratannya dan lengkapnya sudah aku tampilin tadi di sebelahku tadi. Jadi buat teman-teman yang ingin baca silahkan di pause videonya terus baca ulang apabila memang belum jelas yang aku sampaikan tadi. Nah, jadi di sini buat teman-teman yang tinggalnya di daerah Jatim, silakan ikutan tes seleksinya yaitu tanggal 4 sampai 8 Juli 2022. Jadi persiapkan diri mulai hari ini untuk ikutan tes seleksinya ya. Dicatat lagi untuk batas pendaftaran online-nya yaitu tanggal 30 Juni. Ya. Terus nanti setelah daftar online tersebut teman-teman bisa datang ke lokasi untuk daftar ulang ya. Itu terakhir di tanggal 3 Juli. Oke. Jadi itu aja mungkin yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Jadi sebelum aku tutup videonya, aku mau sedikit mengasih masukan buat teman-teman. Jadi teman-teman diingat yang aku sampaikan di awal video tadi. Jadi tes seleksi ini terbuka untuk umum ya. Jadi masyarakat umum yang sudah masuk LPK ataupun belum masuk sama sekali di LPK bisa mengikuti tes seleksi ini. Ya, yang penting persyaratan yang aku bacain tadi lengkap, kalian bisa mengikuti tes seleksi ini. Oke, buat teman-teman tetap semangat yang ingin proses magang ke Jepang karena mulai bulan ini sampai ke depannya untuk program seleksi IM Jepang ini akan terus dilaksanakan dan prosesnya akan terus dilaksanakan sampai pemberangkatan. Jadi buat teman-teman yang semisal di tes tahun kemarin gagal atau bulan kemarin gagal, tetap pantengin aja tes seleksi IM Jepang dan jadwalnya di channel Edipeni ini karena nanti kalau ada tes seleksi misal di bulan depan atau bulan depannya lagi pasti akan aku bikinin video seperti ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe channel Edipeni silahkan di subscribe. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar apabila Edipeni upload video kalian bisa tahu dan bisa langsung menontonnya. Oke, aku akhiri video hari ini. Mite kurete arigatou gozaimashita. Jamatane. See you in the next video.